Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membahas materi yang saya beri judul konflik tanah pertanian dan dampak sosioekonominya terhadap penduduk pedesaan. Saya ulangi, konflik tanah pertanian dan dampak sosioekonominya terhadap penduduk pedesaan. Materi ini saya ambil dari sumber berupa artikel yang dibuat oleh Omotara OA tahun 2016 berjudul Conflict over Farmland and its Socio-Economic Effect on Rural Resident of Southwestern Nigeria. Saya ulangi, materi yang kita bahas hari ini bersumber dari artikel yang ditulis oleh Omotara OA tahun 2016 berjudul Conflict over Farmland and its Socio-Economic Effect on Rural Resident of Southwestern Nigeria. Dimuat di dalam Nigerian Journal of Rural Sociology volume 16 halaman nomor 3 tahun 2016 halaman 29 sampai dengan 34. Saya ulangi, artikel dari Omotara OA tahun 2016 dengan judul Conflict over Farmland and its Socio-Economic Effect on Rural Resident of Southwestern Nigeria dimuat di dalam Nigerian Journal of Rural Sociology volume 16 nomor 3 tahun 2016 halaman 29 sampai dengan 34. Kita akan bicara tentang konflik atas tanah pertanian dan dampak sosioekonominya terhadap penduduk pedesaan di Nigeria Barat Daya. Kita ketahui bahwa tanah semakin menjadi sumber konflik di Nigeria dan Afrika, pada umumnya begitu ya, di Nigeria dan Afrika, di mana akses tanah secara tradisional dicirikan secara relatif dan tidak dibatasi. Jadi aksesnya itu tidak dibatasi. Tapi tetap ada orang yang punya kemampuan terbatas untuk mengakses tanah. Temuan dari Omotara ini mengungkapkan bahwa penyebab utama konflik tanah pertanian pada daerah pedesaan di Nigeria Barat Daya yaitu kegagalan menghormati batas bidang tanah, memperebutkan warisan batas tanah, dan pengabaian aturan akses dan penggunaan yang diterima sebelumnya. Jadi mengabaikan aturan tentang akses dan aturan tentang penggunaan yang sebelumnya diterima tapi kemudian diabaikan. Konflik tanah pertanian mengakhiri interaksi sosial dan hidup berdampingan secara damai. Jadi kalau sebelumnya mereka hidup berdampingan secara damai, punya interaksi sosial yang baik, begitu terjadi konflik tanah pertanian, semua itu rusak. Ya? Tidak ada lagi interaksi sosial, tidak ada lagi hidup berdampingan secara damai, dan menyebabkan ketidakpercayaan antar anggota masyarakat. Ditambah lagi terjadi perusakan barang dan properti dan bahkan hilangnya nyawa. Konflik tanah pertanian memiliki efek negatif pada kegiatan sosial ekonomi penduduk pedesaan, maka kemudian perlu diatasi dengan mengerti bahwa batas-batas tanah pertanian individu dan masyarakat harus dihormati. Jadi konflik tanah pertanian itu memiliki efek negatif pada kegiatan sosial ekonomi penduduk pedesaan. Dan konflik itu disebabkan oleh batas-batas bidang tanah pertanian individu dan masyarakat yang tidak dihormati. Oleh sebab itu solusinya ya harus dihormati. Untuk mencegah konflik, maka batas-batas bidang tanah pertanian baik individu maupun masyarakat atau kolektif harus dihormati. Harus ada sistem administrasi pengelolaan tanah yang efektif untuk mengurangi tantangan kepemilikan tanah. Pewaris harus setia pada kesepakatan yang dibuat dengan nenek moyang mereka tentang penggunaan tanah. Serta program pendidikan dan pencerahan publik harus diperkuat untuk mengurangi dampak buruk konflik tanah pertanian. Sistem pewarisan kepemilikan tanah merupakan salah satu sumber utama tanah untuk pertanian di daerah-daerah di Barat Daya Nigeria. Jadi sumber tanah untuk pertanian itu adalah sistem pewarisan. Dan mayoritas petani adalah petani yang mengolah tanah seluas 1 hingga 3 hektar. Jadi rata-rata kepemilikannya adalah antara 1 hingga 3 hektar tanah pertanian. Penyebab utama konflik tanah pertanian di daerah-daerah tersebut, Barat Daya Nigeria, antara lain berupa adanya kegagalan dalam menghormati batas-batas bidang tanah, kemudian perebutan tanah warisan,
kemudian pengabaian terhadap ketentuan akses tanah dan ketentuan penggunaan tanah. Saya ulangi supaya bisa jadi pelajaran buat kita di Indonesia. Penyebab utama konflik tanah pertanian di daerah-daerah barat daya Nigeria antara lain berupa adanya kegagalan dalam menghormati batas-batas bidang tanah, perebutan tanah warisan, dan pengabaian terhadap ketentuan akses tanah dan pengabaian terhadap ketentuan penggunaan tanah. Batas-batas pertanian individu dan komunitas harus dihormati untuk menghindari kasus pengadilan dan litigasi yang menyebabkan pemborosan sumber daya dan hilangnya hari tenaga kerja. Jadi harus ada itu upaya untuk agar batas-batas pertanian individu dan komunitas dihormati untuk menghindari terjadinya konflik, karena kalau sudah konflik itu akan terjadi kasus pengadilan atau litigasi atau non-litigasi. Yang meskipun demikian tetap akan menimbulkan atau membutuhkan sumber daya dan membutuhkan hari tenaga kerja, dan itu akan hilang dengan adanya konflik itu. Harus ada sistem administrasi pertanahan yang efektif untuk mengurangi tantangan kepemilikan tanah yang sering terjadi. Jadi kesimpulannya, harus ada sistem administrasi pertanahan yang efektif untuk mengurangi tantangan kepemilikan tanah yang sering terjadi. Kita beruntung di Indonesia punya sistem pendaftaran tanah yang dengan itu insya Allah bisa mencegah terjadinya konflik, ya, misalnya karena ada asas kontradiktor delimitasi, ada upaya untuk saling menghormati, ada pencerahan yang terus-menerus di tingkat desa sehingga kemudian bisa dicegah terjadinya konflik dengan menghormati batas-batas bidang tanah, mencegah terjadinya perebutan tanah warisan, menghormati ketentuan tentang akses atas tanah, menghormati ketentuan tentang penggunaan tanah. Dengan demikian, konflik tanah pertanian dapat dihindari. Saya pikir demikian. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.